Serangan bule bisa kita lihat, eee, ciri-ciri yang mudah, yaitu adanya klorosis atau pembentukan warna hijau daun yang tidak sempurna. Di sini kita bisa lihat bahwa hijau daunnya tidak tertutup sempurna. Kemudian ketika kita balik daunnya, kita bisa melihat ada spora-spora yang muncul. Bagaimana proses, eee, serangan jamur ini muncul? Jadi jamur ini adalah, salah satu jamur yang paling unik karena proses sporulasinya dini hari, antara jam 1 sampai jam 2 dini hari. Ketika kita pengen mengendalikan dengan cara efektif, kita juga mengikuti tentang metabolisme tanaman, terkait fotosintesis. Jadi sinar matahari yang pertama kali diterima tanaman akan mengakibatkan seluruh sel-sel tanaman aktif. Jadi apapun yang menempel baik itu di akar, batang, daun, tanaman akan terhisap. Karena tanaman tidak bisa berpikir, apa itu nutrisi, apa itu penyakit. Dia akan masuk semua dan akan menyebar. Beberapa cara pengendalian, eee, bule pada jagung, cara yang efektif adalah tepat waktu, tepat dosis. Ketika kita sudah paham cara penyebaran penyakitnya, berarti kita harus mengikuti. Kalau kita ingin mematikan sporanya, cara efektifnya adalah kita spray dengan fungisida kontak. Kapan waktu yang efektif? Waktu efektif adalah sebelum matahari terbit. Kita sudah spray. Tujuannya apa? Agar spora yang sudah menyebar dan menempel pada daun, dia mati atau turun. Jadi tidak sampai terhisap oleh stomata. Beberapa fungisida sintetis rekomendasi berbahan aktif belerang, berbahan aktif tembaga. Untuk yang sintetik, bahan aktif dimetomorf. Apakah tidak ada cara lain? Ada beberapa cara lain dengan fungisida organik. Jadi berbahan dasar dari tanaman. Sebagai contoh dengan bahan dasar cengkeh, eugenol, minyak cengkeh. Kemudian bisa juga dengan asap cair. Kemudian kalau berbahan mikroba kita dengan PGBB, Plant Growth Promotion Bacteria, kita sebarkan di lahan kita spray. Khusus untuk yang berbahan mikroba, makhluk hidup, waktu efektif adalah sore hari. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk menguap. Jadi dia akan dari sore sampai malam dia akan dingin dan dia bisa berkembang biak. Itulah. Kemudian pemupukan. Faktor yang tidak kalah penting adalah faktor pemupukan pada tanaman jagung. Unsur P dan K secara alami akan bisa diserap oleh akar selama kurang lebih 28 hari. Sedangkan unsur N dalam 5 hari. Unsur N kita butuhkan untuk membentuk klorofil, asam amino dan protein tanaman. Sementara P sama K membantu pembentukan buah dan biji. Jadi petani umumnya pemupukan pada jagung yang pertama adalah N. Tujuannya tanaman biar cepat. Itu justru yang akan membuat kerentanan terhadap tanaman. Pemupukan jagung sesuai dengan apa yang diminta tanaman. Unsur P dan K kita berikan di awal. Karena apa? Dia butuh waktu 28 hari kurang lebih untuk bisa diserap. Pupuk N kita masukkan di saat tanaman berusia antara 40 sampai 45. Karena apa? Di saat itu jagung sudah mulai akan berbunga. Dan di situ kita butuh klorofil yang rapat, daun yang tebal, agar proses fotosintesis maksimal dan menghasilkan bulir jagung yang lebih padat.
Ada hal lain yang dibutuhkan untuk jagung adalah unsur boron di saat memasuki fase berbunga. Boron dibutuhkan agar satu, polen menjadi lebih banyak. Kantong-kantong polen akan lebih banyak. Kemudian rambut silk atau rambut jagungnya jadi lebih panjang. Jadi dia bisa menangkap. Oke, terima kasih Yan dari kami.